Kepoin pajak karena kita peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepoin pajak karena kita peduli. Episode ketiga. Selamat malam Pak kita. Malam. Kabar? Baik. Ya. Masih salam sehat? Salam sehat dan kita masih selalu semangat ya Pak ya. Semangat terus dong. Jangan bosen-bosen ini. Saya undang terus di acara ini. Melanjutkan episode sebelumnya Pak, kita udah bahas subjek sama objek. Subjek sama objek BPH ya. Ya. Nah kita lanjut nih. Siap. Bahasan selanjutnya. Nah ini saya ada sedikit unek-unek atau curhat atau apa nih. Nah itu Pak, kenapa sih sekarang kok kita tiap kali transaksi selalu diminta NPWP, setiap menjadi pegawai baru atau baru daftar pun udah diminta NPWP. Nah apa sih itu NPWP sih Pak itu Pak? Gimana penjelasannya? Jadi kalau masyarakat merasa resah transaksi harus punya NPWP, jadi pegawai punya NPWP, padahal belum PTKP ya kalau kita bicara objek kemarin. Nah itu. Sebetulnya ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya untuk ekstensifikasi atau perluasan basis pajaknya, karena kita sendiri kan tidak tahu nih masyarakat mana yang sudah seharusnya punya NPWP, punya pajak yang harus dibayar atau yang memang belum waktunya untuk membayar pajak. Nah untuk ini kan kadang masyarakat juga nggak tahu tuh dia sudah harus bayar pajak atau belum. Sehingga upaya pemerintah kan ekstensifikasi nih, kalau ada misalnya belanja barang-barang yang besar itu kan pasti terlihat. Beli rumah misalnya, kalau nggak punya penghasilan nggak mungkin dia bisa beli rumah. Berarti kan seharusnya dia punya NPWP. Kalau sudah punya ya tinggal didaftarkan, tinggal disertakan infonya gitu ya. Tapi kalau belum, berarti satu langkah pemerintah untuk mengingatkan bahwa ada kewajiban pajak yang harus dipenuhi secara undang-undang. Jadi itu di awal supaya ekstensifikasi ya. Nah ini kan ujung-ujungnya sebenarnya untuk penerimaan negara yang nanti akan digunakan buat kita semua juga. Gitu. Oh iya Pak. Jadi ya jangan takut lah, jangan khawatir. Tidak selalu punya NPWP harus bayar pajak. Bayar pajak sekali lagi sesuai dengan ketentuan. Ada aturannya, ada tarifnya. Kalau nggak paham bisa bertanya kepada pegawai pajak. Ya. KPP, gitu. NPWP itu kan singkatan dari itu ya Pak. Nomor pokok pajak. Wajib pajak. Berarti ini nomornya subjek pajak gitu ya? Iya. Secara simpelnya gitu. Ya, dia seperti NIK ya, nomor induk kependudukan. Kan kita punya masing-masing itu kode unik. Jadi tidak akan sama setiap subjek pajak, nomor NPWP-nya pasti berbeda. Ini kan supaya tidak tertukar gitu kan. Sehingga ini bisa jadi salah satu alat administratif yang digunakan oleh negara kita untuk mengenali identitas siapa pembayar pajaknya. Kalau memang ada yang harus dibayar, sekali lagi ya, jangan takut gitu. Unik Pak ya? Kode unik, dia ada algoritma tertentu Mas di suami istri? Nah kalau beda juga. Yang perlu ditekankan memang masih banyak yang suami punya NPWP sendiri, istri punya NPWP sendiri. Ini kan karena dulunya istri belum menikah dengan si suami sehingga dia punya NPWP sebagai pegawai atau sebagai pengusaha. Nah pada saat sudah menikah mestinya hanya NPWP suami yang penting. Jadi NPWP istri dihapus saja mengikuti NPWP suami. Kecuali istri memang menghendaki untuk melakukan kewajiban perpajakan sendiri. Cuma kalau udah jadi suami istri ya sudahlah, jadi satu aja. Kan rumahnya jadi satu, ya kan? Wah iya benar juga. Saling percaya aja ya Pak ya. Iya, ini kan di Undang-Undang Perpajakan kita itu sebenarnya menganggap satu keluarga itu sebagai satu kesatuan ekonomis, satu entitas lah. Jadi ya udah sama aja.
Masa istrinya nggak ngobrol dapat penghasilan? Kan pepatahnya bilang uang suami itu uang istri, jadi sama aja dilaporin. Nah kecuali uang istri ya. Ini kalau sama-sama kerja nih Pak ya, sama-sama kerja, sama-sama punya penghasilan gitu ya. Kalau salah satu yang nggak punya ya udah gitu, nggak perlu NPWP 2 gitu juga atau? Enggak, intinya gitu. Satu keluarga satu NPWP cukup. Bahkan kemarin kalau kita bicara di penghasilan kan ada anak tuh. Kalau anaknya jadi artis, itu juga pakai NPWP ayahnya, jadi satu saja. Iya. Jadi satu NPWP-nya. Satu keluarga satu NPWP cukup. Kecuali tadi pengen melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri, jadi punya 2 boleh. Nah, misal anak saya ternyata nanti jadi motivator atau apa bicara gampangnya. Nah, ya, amin. Ya, atau jadi pembicara apa, diundang. Terus pakai NPWP saya bisa gitu. Kalau honor kan biasanya dimintain NPWP itu. Iya, pakai NPWP ayahnya. Oh, gitu. Iya. Yang penting masih menjadi anak atau gimana tuh? Ya tetap kalau jadi anak ya jadi anak selamanya ya Pak. Masih menjadi tanggungan orang tua gitu. Ya masih satu keluarga. Kalau dia menikah ya udah lepas baru gitu ya. Betul. Anak yang belum dewasa itu dalam pengampuan orang tua. Siap. Nah terus setelah si subjek pajak ini punya NPWP, kewajibannya apa Pak? Yang pasti setelah mempunyai NPWP harus melaporkan penghasilannya. Kalaupun tidak ada penghasilan, tetap harus dilaporkan. Kok ribet gitu ya? Nah kalau nggak dilaporkan dari mana taunya? Berarti kan memang harus lapor. Kalau tidak lapor kan nggak ketahuan bahwa dia nggak punya penghasilan. Jadi kewajiban utama saat punya NPWP adalah melaporkan. Apabila dia punya penghasilan, maka harus melaporkan penyetorannya berapa, kekurangan pajaknya berapa kalau ada. Ya. Kalaupun justru juga dengan NPWP, jika tadi kan ada artis itu penghasilannya tidak tetap. Jadi dia diberi penghasilan oleh yang menyewa atau menggunakan jasa artisnya. Nah kalau seperti itu, maka yang memotong penghasilannya harus melaporkan yang dipotong, nanti si artis mendapat bukti potong. Kalau dihitung di akhir tahun, penghasilan setahunnya ternyata kelebihan dipotong, NPWP menjadi salah satu alat administratif untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi itu fungsi NPWP juga seperti itu juga, selain untuk melaporkan juga digunakan sebagai alat administrasi seperti meminta restitusi tadi. Iya. Nah, kartunya itu fungsinya sebenarnya bukan kartunya ya Pak ya, nomornya ya. Ya, ini sifatnya berbeda dengan KTP ya. KTP. Nah, kalau KTP kan memang identitasnya sampai ke wajah. Kalau identitas yang ada di pembayar pajak kan sekarang sudah inline dengan KTP yang online, gitu. Sudah sejalan dengan KTP elektronik sehingga data-data kependudukannya bisa mengambil dari KTP. Sementara untuk data administrasi perpajakan itu tidak melekat pada kartu NPWP. Kartu NPWP hanya sebagai simbol. Tetapi yang lebih utama adalah bahwa identitasnya ada pada nomor. Ibaratnya itu nomor telepon tuh. Jadi kalau kita ditanya ya setidaknya kita tahu lah nomor kita, nomor NPWP kita berapa, sehingga kita bisa langsung kapanpun dimanapun saat menerima penghasilan yang dipotong pihak lain kita bisa menyebutkan sehingga tidak terlewat nanti penghasilannya sesuai dengan administrasi di kantor pajak adalah identitas kita, NPWP kita tadi. Seperti itu. Siap. Ini saya coba simpulkan sepemahaman saya nih Pak. Jadi setiap subjek pajak itu wajib memiliki NPWP gitu ya. Nah segera daftarkan gitu. Kayak gitu. Kalau tadi Mas, subjek ketemu objek, nah itu wajib. Subjek ketemu objek. Itu wajib. Subjek belum ketemu objek boleh punya NPWP. Wah ya jelas ya siap. Jadi bagi kawan Puspa yang belum punya NPWP yang tadi itu, yang kriteria sudah disampaikan Pak Gita, segera ke kantor pajak terdekat gitu ya Pak ya? Untuk mendaftar. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Sekarang kan sudah ada fasilitas yang
sifatnya online. Dari dulu sebelum ada pandemi sih sebetulnya sudah bisa online. Bisa online. Pembuatan NPWP secara online. Juga bisa secara offline. Cuman kan sekarang tidak disarankan dulu ya dalam masa pandemi. Ya. Kalau secara offline ya tinggal datang di kantor pelayanan pajak tempat kita tinggal. Langsung ke sana bawa data identitas diri, KTP, nanti ada formulir yang harus diisi dan perlengkapan lainnya atau persyaratan lainnya. Jadi mudah kok. Atau kalau enggak nanti telepon aja ke Krim Pajak ya. Ya. 1-500-200 itu kan sudah terdaftar sudah ada di media massa. Internet juga ada. Ya Pak, terima kasih nih ya Pak buat penjelasannya, ini cukup jelas nih. Saya yakin kawan Puspa juga jelas sama penjelasan dari Pak Gita gitu. Ya, mudah-mudahan terbantu. Yang penting semangatnya kita adalah membangun negara kita dengan mandiri, dengan uang kita sendiri dari penghasilan yang kita peroleh. Ya. Jangan takut. Saya sih kalau ini Mas Widi, kalau mendapat penghasilan 1 miliar dipotong pajak mau nggak? Kalau saya mau. Soalnya saya nggak pernah punya uang 1 miliar. Nah, kita tahu. Wah, bener lumayan, sih. Walaupun dipotong banyak, tapi kan uangnya yang diterima juga lebih banyak. Nah itu, pajak tuh jangan dianggap sebagai beban gitu kan Pak ya. Betul. Ini sebagai rasa syukur kita atas penghasilan mungkin ya. Kita bahkan berikan ke negara kan gitu kan. Berikan ke negara. Bahkan kita kan gotong royong membantu ya. Ada mungkin di agama lain juga sama. Kalau saya di agama Islam itu kan ada zakat. Ini kita anggap aja sebagai bentuk ibadah. Karena diakui juga zakat yang kita bayarkan ke lembaga zakat yang terdaftar secara resmi di pemerintah itu sebagai pengurang untuk pajak. Jadi kita bisa istilahnya zakat sebagai salah satu pembayaran pajak. Ya, gitu. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Atas penjelasan di episode ini. Mudah-mudahan kawan Puspa terbantu ya pemahamannya. Ya. Dan untuk jangan lupa nih kawan Puspa, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar, langsung tanya aja, nanti admin jawab, atau kita akan kalau pembahasannya cukup detail, cukup dalam, kita akan bahas di episode selanjutnya. Seperti itu ya Pak ya. Siap. Ya, terima kasih. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat.